Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, para jamaah i'tikaf, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa kita bertemu kembali. Ini kajian terakhir Pak ya. Nah hari ini ada tanggal 29 Ramadan. Sebagian sudah menuju ke rumah. Lailatul Qadar dah habis katanya. Hatta matla'il fajar kan. Ya pagi hari ini kita ambil dua ayat Pak terakhir ya. Dua ayat belum masuk sebetulnya tentang Luqman ya. Luqman Al-Hakim itu ayat yang ke-12 ya. Nanggung, tapi mungkin mudah-mudahan bisa ketemu lagi tahun akan datang. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Bapak azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertemuan lalu kita membahas tentang dua golongan manusia. Yang pertama golongan dari ayat yang ke-6 ya, yaitu golongan yang lalai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istihza atau melecehkan atau merendahkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah jelaskan tentang balasan bagi mereka, yaitu azabun alim dan azabun muhin. Kemudian Allah jelaskan tentang golongan orang yang sebaliknya, itu orang beriman dan beramal soleh. Balasannya adalah jannatun na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah menjelaskan tentang penciptaan. Kalau gitu apa korelasinya antara ayat 11, 10, 11 ini berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dua golongan tadi. Munasabahnya adalah lamma dzakarallahu ta'ala ibadahul muslimin, ibadahul muhsinin wa jazaa'ahum wallahina minan nas an dzikrillah wal mustahzi'ina bi ayatihi dzakara bi annahu huwal khaliqu li hadzal khalqi fayastahiqqu ta'ata amrihi wa nahyi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala atau manakala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hamba-hambanya yang muhsinin serta balasannya, dan orang-orang yang lalai sebagian manusia dari zikir Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melecehkan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jelaskan bahwa dialah sang Maha Pencipta segala ciptaan makhluknya. Maka itu Allah berhak untuk ditaati segala perintahnya dan ditaati segala larangannya. Tidak pantas
Ada hamba yang merupakan ciptaan Allah, dia melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas, dia tidak tunduk Allah, yang mana Allah adalah sebagai Sang Maha Penciptanya. Jadi korelasinya jelas. Jadi agar manusia itu membuka akal pikirannya, Allah ceritakan tentang bagaimana kekuasaan menciptakan alam semesta ini, yang merupakan semua itu adalah nikmat bagi hamba manusia. Maka sudah sepantas dan seharusnya manusia itu tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Tanpa Allah ciptakan semua ini, manusia itu tidak bisa akan hidup di muka bumi ini. Mari kita lihat, Pak. Subhanallah, ayat ini cukup mengena dalam hati kita sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawat. Perhatikan, khalaqas samawat. Dia mana, Pak? Perhatikan, Pak, ini. Dhamirnya, pelakunya di sini Allah enggak sebutkan khalaqallah, enggak, karena sudah disebutkan di awal. Sudah disebutkan di awal ayat-ayat sebelumnya, yaitu Allah. Makanya ayat ini berkaitan dengan sebelumnya. Jadi dia Allah telah menciptakan langit. Samawat itu bentuk plural, Pak, ya, bukan sama, tapi bentuk samawat. Nah, disitulah ilmu pengetahuan, Pak. Apa yang dapat diambil ilmu pengetahuan di sini? Ternyata langit itu bukan hanya satu lapis langit. Langit itu berlapis-lapis. Berapa lapis, Pak? Langit 7 lapis kan? Berdasarkan hadis Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Nabi alaihissalam naik ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Habis itu langsung ke Sidratul Muntaha. Muntaha itu akhir, ya. Nah, berdasarkan hadis dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Khalaqas samawat, dan dia Allah menciptakan langit-langit bi ghairi amadin tarawnaha. Apa itu bi ghairi amadin, Mbak? Tanpa, nah, Bapak bisa lihat terjemahnya biar lebih enak. Nah, mau lihat Al-Quran, ada Al-Quran di situ. Bi ghairi amadin. Amad itu tiang, tanpa tiang, tarawnaha, kalian lihat. Nah, apakah langit tanpa tiang itu? Perhatikan konteks ayat ini. Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Artinya apa? Kalian lihat tanpa tiang, hakikatnya ada tiang. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laha abadun la taronha. Langit itu punya tiang tapi tidak kalian lihat. Kalian enggak lihat. Jadi konteks ayat ini, pemahaman apa yang dikatakan Ibnu Abbas itu tidak bertentangan. Jadi sebetulnya ada dua pendapat, Pak. Pendapat pertama betul-betul tanpa tiang. Bi ghairi amadin taronha, tanpa tiang yang kalian lihat. Betul-betul enggak ada tiang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua itu pendapat Ibnu Abbas. Bi ghairi amadin tarawna. Allah ciptakan langit-langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ya, kalian lihat memang tanpa tiang. Hakikatnya apa? Ada tiang tapi tidak kalian lihat tiang itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ciptaan yang luar biasa, kan? Ciptaan yang luar biasa. Langit ada tiang tapi tidak bisa kita lihat mana tiangnya. Apalagi kalau tanpa tiang sama sekali. Jadi ada dua pendapat, Pak, ya. Bi ghairi amadin tarawnaha. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya. Wa alqa fil ardi. Dan Allah, dia Allah kokohkan fil ardi, di bumi, rawasiya ay jibalan thabita, gunung yang kokoh.
Perhatikan Mbak, kalimatnya Mbak, ini kata alqa. Alqa itu adalah bermakna bukan hanya ditegakkan tapi menancap ke dalam. Kemudian kata rawasiyah. Rawasiyah itu pada ada kalimat lain kan, jibal kan? Jibal. Tapi pakai bahasa rawasiyah. Karena rawasiyah itu adalah gunung yang kokoh, berarti dia menancap ke dalam. Makanya kita perhatikan dalam surah An-Nazi'at, Pak, wal jibala arsaha. Perhatikan, kata arsa juga. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah tancapkan. Di surah An-Naba, wal jibala autada. Nah, lihat gunung. Autada, arti autad Pak, jamak daripada watad. Itu apa? Pasak. Kalau anak pramuka bikin apa? Masang apa? Tenda Pak, atau kemah. Nah, setiap pojok ada 4 kan? Nah, ada pasak kan? Bagaimana pasak Pak? Kalau pasak kemah itu bagaimana? Kalau taruh 1/2 meter, itu ke dalamnya berapa? Apakah permukaan lebih tinggi, lebih panjang, atau ke dalamnya lebih panjang? Ke dalamnya lebih panjang. Itu pasak. Saya pernah baca suatu artikel ya, ternyata ditemukan oleh para ahli ilmuwan bahwa gunung itu sepertiganya di muka di permukaan bumi, kemudian 2/3-nya ada dalam perut bumi. Masya Allah, subhanallah. Allah sudah ceritakan Al-Quran, wal jibala autada, gunung sebagai pasak. Nah, kalau pasak bagaimana? Itu tadi kan, ya tentu ke dalam perut itu jauh lebih dalam dibandingkan di atas. Kalau umpamanya gunung itu 1000 kaki, berarti apa? Berapa Pak? Nah, 300 kaki lebih kurang ke atas. Nah, sisiannya Pak dalam perut bumi. Kenapa? Supaya bumi tidak apa? Tidak oleng. Nah, ini Al-Quran lanjut Pak. Kita lanjutkan Pak ini. Kenapa harus ada gunung dan gunung sebagai pasak? Antamida bikum. Perhatikan, antami ay alla tamida, ay la tatari, agar tidak goyang. Apa itu goyang? Bumi ya. Antamida itu fiil ya, kata kerja, pelakunya mustatir, tersembunyi, takdirnya adalah hiya. Hiya bagi belajar sorab atau belajar ilmu paham tuh. Hiya kembali pada bumi, agar bumi tidak goyang. Masya Allah. Makanya salah satu tanda kiamat Pak apa Pak? Banyaknya gunung meletus kan? Nah, banyaknya gunung meletus. Nah, ini kalau semua gunung muka bumi ini meletus, berarti bumi nggak stabil lagi, goyang. Nah, mungkin itu caranya Allah Pak melakukan kiamat, hancurnya alam semesta ini, terutama bumi dan langit. Ya. Dan kan disebutkan salah satu tanda Pak kiamat adalah banyaknya gunung meletus. Nah, yang meletus kan hanya beberapa saja Pak kan? Kan gunung itu banyak sekali. Nah, makanya kan sudah sering terjadi gempa kan? Nah itu. Jadi fungsi gunung adalah agar supaya bumi apa? Kokoh, tidak oleng, tetap. Nah. Maka itu dalam surah Al-Ghasyiyah Allah katakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, kepada gunung, lihatlah gunung bagaimana ditegakkan gunung itu. Allah perintahkan untuk apa? Untuk dilihat. Nah, tentu kebelah sekarang Pak, di riset. Risetlah itu gunung. Itu perintah Allah. Lihat. Bukan hanya lihat dengan mata kepala. Ya. Kalau dengan mata kepala nggak kelihatan kan? Nah, lihat itu adalah bisa diriset. Riset itu gunung itu. Nah, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah terbukti ilmu pengetahuan bahwa ternyata dalam bumi gunung itu lebih panjang daripada permukaannya. Sehingga apa? Sehingga bumi ini tetap tidak goyang. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum.
Dua Pak ya. Allah ciptakan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah ciptakan langit-langit tanpa tiang, yang kau lihat hakikatnya ada tiang, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, Allah tancapkan di bumi ini ada gunung. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak oleng, kokoh. Kalau sudah kokoh, apa saja yang buka bumi ini, terutama manusia, maka dia akan bisa tetap beraktivitas. Coba kalau goyang seperti gempa Pak, mana bisa beraktivitas sudah? Ya, hancur ini. Selanjutnya, wa batsa fiha min kulli dabbah. Perhatikan, wa batsa fiha, dan Allah kembangkan. Nah, nasyara, Allah kembangkan. Apa Allah kembangkan? Fiha, kembali pada bumi. Di muka bumi ini Allah kembangkan, Allah kembang biakkan min kulli dabbah, dari segala macam yang melata. Taib. Wa basa fiha min kulli dabbah. Di sini jelaskan al-tafsir, nasyara fil ardi mukhtalifa anwa'id dawab, yaitu berbagai macam jenis ad-dawab yang melata, yang berjalan di muka bumi. Jadi dabba yadub itu artinya berjalan Pak. Makanya semua yang berjalan dikatakan dabba. Itu asal bahasa Pak. Termasuk manusia, dabba. Karena dia berjalan. Kemudian bahasa yang berkembang, akhirnya kata dabba ini lebih digunakan kepada selain manusia. Untuk bahasa Pak sekarang, tapi asal kata dabba adalah apa saja yang berjalan di muka bumi ini, baik berjalan dengan 2 kaki, berjalan dengan 4 kaki, maupun dengan perut. Nah, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minhum man yamshi 'alal arba', ada di antaranya berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Jadi asal masalah, asal makna dabah apa saja yang berjalan muka bumi. Maka tank Pak, itu kata dabbabah bahasa Arabnya. Tank, dabbabah. Nah, karena dia berjalan. Kemudian akhirnya bahasa berkembang, lebih banyak digunakan kata dabah itu adalah selain manusia. Makanya ular termasuk dawab. Baik, yang jelas adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini yang sifatnya berjalan, baik dengan 2 kaki, 4 kaki, atau berjalan merayap dengan perutnya. Itu bermacam-macam jenis Allah ciptakan. Masya Allah. Tak bisa kita hitung Pak? Bisa hitung enggak Pak? Bisa hitung enggak? Ular aja bisa kita hitung jenisnya. Yang berjalan dengan perutnya, yang berjalan dengan 4 kaki, bisa kita hitung berapa jenis. Subhanallah. Allah katakan min kulli dab'ai min kulli naw, bermacam-macam jenis Allah ciptakan. Nah, jadi Allah tunjukkan ini, Allah ciptakan langit berlapis-lapis. Kemudian lihat tuh gunung Allah tancapkan. Sekarang lihat itu apa? Fauna. Allah ciptakan fauna. Lihat itu. Ada selain Allah yang mampu menciptakannya. Jadi ayatnya menggiring manusia untuk berfikir agar dia buka cakrawala akalnya. Adakah selain Allah bisa menciptakannya? Termasuk Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Apakah mereka itu yang menciptakannya? Kemudian selanjutnya apa lagi? Allah tunjukkan, wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama', ay wa anzalna minas sahab, kata ulama tafsir. Ma'an ay matar, kami turunkan dari langit. Maksudnya minas sahab. Karena langit itu apa? Awan berada di langit. Minas sahab, dari awan. Allah turunkan air dari awan, itu hujan. Nah, ini mengenai ilmu pengetahuan Pak, alam kan. Ternyata hujan itu proses dari apa? Awan.
Akibat pemanasan kan? Apalagi sekarang pemanasan global. Nah, sehingga air laut menguap. Nah, itu masih ingat dulu pelajaran saya SD itu. Menguap ke atas, ya kan? Sehingga apa? Berkumpul uap itu di langit. Kemudian menjadi awan. Nah, kemudian Allah turunkan kembali. Subhanallah. Jadi ternyata Allah ciptakan lautan dan sungai itu bukan tidak ada manfaatnya. Luar biasa. Bukan hanya daratan kan? Lautan diciptakan untuk apa? Ternyata itu rupanya agar ada proses hujan turun. Masya Allah. Kalau hanya air laut, bagaimana kita mau minum, Pak? Nanti bukan hanya kita, bukan hanya makhluk seperti manusia kan? Yang lainnya bagaimana? Tumbuh-tumbuhan bagaimana nanti? Dari mana dia? Nah, semua itu sudah ada atur sekian rupa Allah ciptakan. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit itu hujan. Terus yang Allah sebutkan di sini ada berapa Pak nih? Langit Allah ciptakan, kemudian Allah singgung masalah bumi. Allah ciptakan gunung sebagai pasak, kemudian Allah kembang biakkan jenis-jenis makhluknya, kemudian Allah sebutkan air. Ternyata yang Allah sebutkan itu adalah hal yang penting. Hal yang penting. Gunung penting tidak? Penting. Kemudian air penting tidak? Penting. Itu yang Allah sebutkan. Padahal masih banyak kan? Tapi Allah sebutkan yang penting-pentingnya. Terutama kebutuhan makhluk, yaitu terutama manusia. Lalu apa kata Allah? Wa anzalna minas samaa'i maa'an fa'ambatna fiha. Nah, fa'ambatna bihi, dengan air tersebut kami tumbuhkan. Kami tumbuhkan fiha, kembali pada al-ard. Kami tumbuhkan tanaman yang ada di bumi akhirnya tumbuh dengan adanya air. Min kulli zaujin karim, dari berbagai macam tumbuhan. Karim ay bahijin nafi hasil manzar, yaitu tumbuhan yang cantik, yang bagus, bermanfaat. Jadi kata karim itu mengandung makna apa? Maknanya kesempurna. Maknanya bagus, cantik, bermanfaat, kemudian bagus dipandang, dilihat. Bermanfaat bagi makhluk, kemudian bagus tumbuhnya, Masya Allah. Yang suka pada tanaman lihat saja ya. Nah, apalagi bunga Pak ya. Kalau tanya ibu-ibu, kalau sudah masuk ke taman bunga, nggak bakal keluar itu. Indahnya luar biasa. Nah, siapa yang ciptakan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah turunkan hujan. Nah, itu manfaat besar masalah hujan. Nah, ini cerita apa? Cerita apa? Flora kan? Nah, fauna dan flora. Masya Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan bahasa Pak, zauj. Kenapa pakai bahasa zauj Pak? Di situ sudah mengandung apa? Sudah mengandung makna berpasangan. Zauj itu berpasangan Pak. Makanya ada istilah suami istri kan? Zauj, zaujah. Bahkan kata zauj itu bisa suami, bisa istri Pak. Zaujuka berarti apa makna? Istrimu. Kalau zaujuki, suamimu. Jadi kata zauj itu bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Karena asal makna itu pasang. Nah, Allah pakai kata zauj. Kenapa? Bahwa tumbuhan itu ada jantan, ada betina. Nah, dia tidak akan bisa berkembang tanpa ada betina kan? Nah, demikian juga dia tidak akan bisa berkembang kalau tanpa ada jantan. Maka Allah pakai kata zauj. Ini bahasa Arab Pak, Masya Allah. Dengan satu kata itu mencakup semuanya. Apa cakupannya Pak? Zauj adalah tumbuhan yang berpasangan, jantan dan betina. Kemudian tumbuhan yang bagus, tumbuhan yang bermanfaat. Masya Allah. Itu bahasanya. Bahasanya Masya Allah.
memiliki makna luas. Kemudian setelah Allah katakan demikian, masuk ayat 11. Apa kata Allah? Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah, kata Allah. Inilah ciptaanku, kata aku, kata Allah. Ini ciptaan aku. Kemudian fa'aruni. Lalu apa kata Allah? Aruni, tunjukkan kepada saya, kata Allah. Madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan oleh yang selain aku? Umat manusia, kalian menyembah selain aku, tunjukkan kepada aku apa yang telah diciptakan oleh yang kalian sembah. Kalau patung disembah oleh bangsa Arab dan Quraisy, tunjukkan kepada aku telah apa yang telah dibuat oleh patung, apa yang bisa diciptakannya. Jadi kata madza khalaqal ladzina min dun, madza itu adalah pertanyaan kenapa, tapi pertanyaan tidak membutuhkan jawaban, Pak. Iya. Tidak membutuhkan jawaban. Ini adalah istifham ingkari namanya. Istifham bertanya tapi mengingkari. Artinya tidak ada yang bisa diciptakan gitu. Madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang telah dia ciptakan selainnya? Nah, tunjukkan kata Allah. Siapa yang disembah oleh manusia? Api. Yang penyembah api, tunjukkan kepada aku apa yang telah diciptakan oleh api. Hanya bisa bakar, merusak kan. Tapi apa lagi disembah, Pak? Bintang, matahari, apalagi lembu, sapi. Tapi itulah dia manusia, tidak mau menggunakan akal fikirannya. Jadi setelah Allah tunjukkan tentang kekuasaan dan sebagainya, lalu langsung Allah masuk kepada inti persoalan. Apa itu persoalannya? Tuh, lihat, itu ciptaan aku, kata Allah. Sekarang apa yang diciptakan oleh Tuhan yang kalian sembah selain aku? Selanjutnya apa kata Allah? Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tapi orang zalim. Maksud zalim apa nih? Zalim, Pak. Nah, lihat ayat selanjutnya, Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Berarti zalim apa? Orang musyrik. Orang yang menyembah selain Allah. Maka dikata orang yang zalim. Kenapa zalim dikata zalim, Pak? Zalim itu lawan daripada adil. Apa itu adil, Pak? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang mukmin menyembah Allah berarti dia menempatkan sembahannya pada tempatnya. Ya. Kenapa? Karena Allah memang pantas disembah. Karena dia Maha Pencipta. Sementara orang musyrikin dikatakan zalim karena dia menempatkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Ya. Dia tempatkan ibadah kepada makhluk, kepada berhala, kepada bintang, kepada matahari, apalagi kepada sapi, kepada manusia. Di situ tempatkan ibadah. Padahal mereka semua ini adalah makhluk Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan mereka penciptanya. Kenapa disembah? Nah, makanya orang menyembah itu adalah katakan zalim. Apa kata Allah? Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tapi orang yang zalim, orang-orang yang menyembah si Allah adalah di dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalim mubin. Jelas sesatnya. Nah, kok bisa jelas Pak sesatnya, Pak? Yang menyembah kepada yang bukan pencipta. Taib. Itulah makna yang dapat kita ungkapkan, Pak. Itu baru hanya sekedarnya. Ya, hanya sekedarnya. Kalau dikaji itu subhanallah, apalagi kembali pada tafsir, buka tafsir, berbagai tafsir. Ya. Bagaikan lautan. Makanya ulama-ulama itu kalau sudah belajar tafsir, mengkaji tafsir, ibaratkan mereka itu menyelam samudra, Pak. Ya. Menyelam samudra. Sekarang sudah dia kaji, besok kaji lagi, ternyata ada lagi yang baru dapat hikmahnya. Nggak habis-habisnya, Pak. Iya, ibaratkan mereka menyelam di samudra sana, tidak pernah puas-puasnya. Makanya tafsir itu berkembang terus kajiannya, dan itu berjilid-jilid. Ya. Kemudian kita ambil ma yustafad min ayat. Apa yang dapat diambil ayat ini, Pak? Ya.
yang barusan kita ungkapkan secara global. Pertama, al-iqrar bi tauhid rububiyah, yaitu mengakui tentang tauhid rububiyah. Di mana itu, Pak? Nah, ini ke masalah penciptaan. Dari mulai apa? Khalaqas samawati wal ard. Nah, ketika Allah menunjukkan kekuasaan bahwa Dia pencipta, berarti harus diyakini bahwa Allah itu apa? Sang Maha Pencipta. Itulah tauhid rububiyah. Rububiyah adalah meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, kemudian menghidupkan dan mematikan. Kan Allah kembang biakan kan? Menurunkan hujan dan seterusnya. Itu tauhid rububiyah, Pak. Nah, seharusnya kalau sudah tauhid rububiyah, kalau diyakini dengan sebenar-benarnya, maka sudah merupakan konsekuensi logis dia harus memiliki tauhid uluhiyah. Ya kan gitu. Artinya kalau dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang pencipta alam semesta, kemudian dia mengatur alam semesta kehidupan ini, baik kehidupan manusia sampai kehidupan apa, hewan, flora dan fauna sebagainya, hanya Allah, maka mau tidak mau, nah, suka atau tidak suka, dia harus meyakini tauhid uluhiyah bahwa Allah yang wajib disembah, nggak ada lagi. Nah, kalau tidak berarti tauhid rububiyahnya nggak benar. Ya. Tapi dalam kenyataannya ada yang meyakini tauhid rububiyah ternyata tidak mau meyakini tauhid uluhiyah, arti murnikan tauhid. Itulah bangsa Arab bertulis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka sering menjawab seperti itu. Apa kata Allah? Kalau kau tanya Muhammad kepada mereka, sama mereka ini kafir Quraisy yang notabene-nya mereka menyembah berhala, ya, berhala dijadikan Tuhan. Ya. Mereka itu banyak Tuhan. Ada dua Tuhan. Tuhan Allah sebenarnya, kemudian Tuhan berhala. Ada dua Tuhan mereka sembah. Ya. Apa kata mereka? Siapa yang menciptakan yang mungkin? Apa jawab mereka? La yaqulanna. Perhatikan taukid, Pak. Itu jawabannya. Pasti mereka mengatakan Allah penciptanya, bukan berhala. Tapi kenapa berhala disembah juga? Nah, itu. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu. Agar berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu perantara. Nah, para Allah mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah langsung. Mau minta apa? Nah, mau minta kaya, minta kepada Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Minta sehat, minta kepada Allah langsung. Tidak perlu ada perantara berhala. Iqrar bi tauhid rububiyah bi annahu wal khaliq wahdah li kulli syai', bahwa dialah Allah pencipta, satu-satunya pencipta bagi segala sesuatu. Wa bidzalika, ala karena itu apa? Yastahiqu ala khalqi ibadatahu. Maka dia Allah berhak untuk disembah oleh makhluknya. Yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini, izharu qudratillahi al-'azimah fi khalqis samawati wal ard wa ma bainahuma minal makhluqat al-mukhtalifi anwa'uha wa fi inzalil amtar minas sahab li hajati makhluqatihi ilaiha. Izhar itu apa? Menampakkan kudratillah, menampakkan kekuasaan Allah yang maha agung. Jadi Allah tunjukkan, yaitu Allah tunjukkan kudratillah, kekuasaan Allah yang maha agung, yang maha hebat di dalam fi khalqis, dalam penciptaan langit. Ya. Yang mana langit apa? Tanpa tiang, tanpa tiang atau tanpa tiang dilihat, pada ada tiangnya. Ya. Wal ard, dan bumi Allah ciptakan. Apalagi Masya Allah, kalau langit nggak bisa kita lihat, Pak. Paling itu yang di atas itu apa sih? Langit hakikatnya nggak bisa dilihat ya. Nah, tapi ulama mengatakan sesuatu yang di atas katakan langit. Kalau bumi bisa kita lihat, Pak. Bumi aja Masya Allah, berapa lapis bumi, Pak? 7 juga ya. Apa saja lapisan kandungan, Pak, bumi itu? Ya, kandungan luar biasa kan? Ada emas, ada tambang batu bara, ada apa nih, Pak? Nggak bisa nyebutnya lagi ya. Masya Allah. Itulah Allah ciptakan, luar biasa.
Enggak ada yang mampu manusia menciptakan. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi, maksud apa? Baik hewan, yaitu flora dan fauna, dan makhluk lainnya Allah ciptakan. Mukhtalif anwa'uha, berbagai macam jenisnya. Berbagai jenisnya. Wa inzalil amtar, dan Allah turunkan hujan dari langit. Kenapa? Li hajati makhluqati ilaiha, karena kebutuhan makhluk kepada hujan tersebut. Nah, itu Allah tunjukkan kepada manusia ciptaannya. Nah, sekarang mampukah? Adakah yang mampu menciptakan si Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, ma yu'dadu min dunillah la yakhluqu syai'an walau min qitmir. Apa yang disembah selain Allah, dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Walau min qitmir, sekalipun qitmir itu apa Pak? Lapis kurma yang tipis Pak. Kalau Bapak coba kurma kan? Nah, itu antara biji dengan dagingnya ada kulit arinya. Kulit arinya. Nah, itu tipis kan? Itu saya nggak ada yang bisa ciptakan itu. Nah, Allah kata qitmir itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walau min qitmir, sekalipun kulit ari dari kurma, buah kurma itu. Fala yastahiqqu 'alal khalqi ibadatahu. Kalau dia tidak bisa menciptakan, maka tidak berhak dia untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Nah. Terakhir, yang keempat. Alladzina ya'buduna ma la yakhluqu syai'an fahumudz zalimun. Alladzina ya'buduna ma la yakhluqu syai'an fahum zalimun. Orang-orang yang menyembah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, fahumudz zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Tadi sudah dijelaskan, mereka adalah zalim. Bisa makna zalim juga apa? Menganiaya kan? Berarti dia zalim, minimal menganiaya diri sendiri. Bagaimana menganiaya di sini coba? Berarti sama saja dia menceburkan dirinya dalam api neraka sana. Ya. Li'annahum yada'una al-ibadah fi ghairi mawdi'iha. Masyaallah, pas ya. Karena mereka menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka dikatakan zalim. Wa hiya ibadatul makhluk, itu penyembahan makhluk. Jadi orang yang menyembah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, maka mereka dikatakan orang yang zalim. Itulah orang musyrik. Karena mereka menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, yaitu mengibadahi makhluk atau menyembah makhluk. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari ayat 10 sampai 11 ini. Intinya adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, azanillahu yaikum jami'an, penutup ya, karena ini merupakan terakhir ya kita berada iktikaf di sini. Bukan berarti terakhir berjamaah, enggak. Jadi silakan aja datang ke masjid ini ya. Artinya terakhir kita iktikaf di sini untuk tahun ini. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu nikmat yang sangat berharga, tidak bisa kita nilai. Apa nikmatnya apa? Nikmat kita bertemu Ramadan, itu nikmat luar biasa. Ya, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita harus kita akui bahwa kita belum bisa optimal untuk menggunakan waktu ya, sangat jauh daripada sahabatnya, jauh dari sahabatnya. Ya bagaimana? Karena saya sendiri juga merasakan itu mata itu berat. Untuk udah bangun kemudian baca Quran itu berat sekali. Nah itu dia. Ya mungkin karena kita banyak dosa Pak, sehingga mata pelupa mata ini mudah sekali setan itu apa? Menindihnya. Ya.
Yang jelas masih jauh daripada optimal. Walaupun demikian, kita tetap berharap Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang besar, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Sementara saudara-saudara kita tidak bisa bertemu Ramadan ini, sudah mendahului kita dengan ada pandemik, ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat, ya. Allah berikan. Coba kalau kita sakit, mungkin kita tidak bisa di masjid, kan? Ya, Allah berikan sehat. Walaupun umur kita, ya saya sudah masuk kepala 5 ya, Bapak mungkin sudah kepala 6, kepala 7 ya. Iya, walaupun yang muda juga begitu, kalau sudah sakit gimana? Terbaring sana. Apalagi kalau sudah sampai ke rumah sakit, kan gitu. La samahallah. Ya, dan itu nikmat itu yang perlu kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Lisan dan perbuatan. Lisan itu berzikir Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran dan seterusnya. Kemudian kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Kemudian kedua ada perbuatan, yaitu kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah salat 5 waktu. Ya, alhamdulillah saya yakin semua kita di sini adalah orang-orang yang hamba Allah yang salat. Tapi ada satu kewajiban kita, ada mengingatkan keluarga kita, Pak. Mungkin anak kita, cucu kita, adik kita, saudara kita yang lainnya, apalagi yang belum mengenal tentang sunnah, ya jelas ibadahnya masih serampangan, ibadahnya kurang kepedulian. Nah, apalagi kalau saya bicara dengan salat berjamaah, itu jamaah dianggap apa? Ya, bukan wajib, kan gitu. Padahal itu penting. Berjamaah itu penting, ya. Apa pentingnya, Pak? Waktu Jumat kemarin khutbah 2 pekan lalu pernah saya sampaikan. Pentingnya bisa jadi ada di antara jamaah kita di sini Allah berikan hak untuk syafaat, Pak. Nanti di akhirat yang dibutuhkan oleh manusia setelah Allah bangkitkan dari alam kubur, apa yang dibutuhkan, Pak? Syafaat. Semua umat manusia, mereka mencari syafaat. Makanya datang kepada Adam, datang kepada Ibrahim, Nuh, rasul pertama, kemudian kepada Ibrahim. Nanti akhirnya apa? Disarankan kepada Muhammad terakhir. Minta pada syafaat untuk diselesaikan di padang mahsyar. Itu syafaat kubra. Nanti ada syafaat yang sifatnya apa? Khusus. Setiap Nabi ada syafaat. Nah, kita butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana mau dapat syafaat Rasulullah kalau tidak bersalat berjamaah? Kan gitu. Nabi itu marah enggak kalau umatnya enggak salat berjamaah, Pak? Marah sekali kan. Sampai-sampai ada yang rumah mau dibakar, kalau perlu dibakar itu, Pak. Ya. Jadi orang enggak salat berjamaah, bagaimana mengharapkan syafaat dari Rasulullah? Ya, sangat jauh. Sangat jauh. Illa kecuali Allah rahimahullah. Ya. Kemudian syafaat juga bisa juga dari, bukan dari Nabi, juga dari apa? Orang-orang yang beriman. Nanti bisa jadi Allah berikan hak untuk berikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad dan disahihkan oleh Suhail Naud dan juga Syekh Albani rahimahullah taala, dan juga dalam kitab Sunan. Apa kata Rasulullah? Ma mujadalatu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujaladatan lil mu'minina fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nar. Tidak ada perdebatan yang paling sengit, kata Rasulullah. Perdebatan yang paling hebat tentang hak, tentang kebenaran yang ada dunia ini. Ya. Umpamanya kita, Pak, kita ini hak kita ini tanah kita, ada bukti, lalu orang diserobot, bagaimana? Kita lawan nggak itu? Kita pertahankan itu? Iya kan? Kita akan pertahankan, itu hak dan benar. Kita akan mati-mati habis-habisan kan gitu. Kata Rasul, enggak seberapa. Mempertahankan hak itu enggak seberapa dibandingkan dengan perdebatan yang begitu hebat nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman, kata Rasulullah.
terhadap ikhwanihim alladzina udkhilun nar, terhadap saudara-saudara yang dimasukkan ke api neraka. Ya. Jangan dikira orang bertauhid enggak masuk neraka, Pak. Dalam hadis ungkap dalam Sunan At-Tirmidzi, ada nanti orang yang bertauhid masuk neraka dulu. Karena dosa lain. Kan faktor masuk neraka itu bukan hanya masalah syirik kan? Bukan hanya masalah syirik. Nah, apa kata orang mukmin yang telah diberikan oleh Allah hak syafaat untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya? Apa katanya? Rabbana ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana. Itu konteks hadis Rasulullah. Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana adkhaltahumun nar. Ya Tuhan kami, mereka ikhwan, bukan ikhwah, Pak. Kalau Pak tahu yang bahasa Arab ya, ikhwan. Ikhwan itu ada yang tidak ada hubungan darah, Pak. Ya, kalau udah hubungan darah itu nggak perlu cerita lagi, pasti akan dibela kan. Iya. Masa ada tega kakak melihat adiknya dalam jurang nggak mau menyelamatkan, kan gitu. Ini nggak ikhwan. Ikhwanuna, saudara-saudara kami. Kanu, dulunya mereka yusalluna mana? Dulu mereka salat bersama kami, ya Allah. Coba itu. Nah, ini saya katakan hikmah jamaah sangat penting, Pak. Kalau nggak salat berjamaah, dari mana dia tahu? Ya kan? Mana dia kenal? Ya, walaupun ada di antara kita tidak tahu nama kan, paling nggak tahu wajah. Ya, ya. Nah, ini bapak ini kan gitu. Ini tuh sama-sama berjamaah dulu nih. Nah, gitu. Ternyata orang mukmin itu, kalau sudah di sana, mereka bukan berarti hanya menyelamatkan diri, Pak. Kalau mereka sudah masuk ahli surga, mereka berusaha untuk menyelamatkan yang lain, Pak. Masya Allah. Wa yasumuna mereka, wa yasumuna mana? Mereka puasa bersama kami. Itu apa? Debatnya, Pak. Kasih alasan kepada Allah. Nah, mereka puasa bersama kami. Mungkin iftar bersama kami. Kan gitu. Wa yahujjuna mana? Dan mereka haji bersama kami, ya Allah. Ya, mereka tahu satu kloter, satu rombongan. Adkhaltahumun nar. Kau masukkanlah dalam api neraka. Gitu juga. Kau masukkan mereka api neraka, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji bersama kami. Kau masukkan api neraka. Masya Allah. Apa kata Allah? Idhabu, kata Allah. Pergilah kau, pergi kamu, pergi. Kemana? Ila nar, sana. Pergilah ke neraka. Nah, fa'akhriju, keluarkan man arafta minhum. Coba itu. Keluarkan siapa yang kau kenal di antara mereka. Lalu Rasul mengatakan ada yang sudah dibakar sampai kaki, sampai betis. Ada yang sudah tinggal wajah. Nah. Lalu berangkatlah. Lalu diminta kepada penghuni neraka, minta dikeluarkan. Dari mana, Pak? Mereka tahu min suwarihim, dari wajah mereka. Itu yang mereka bisa kenal lagi, Pak. Dari wajah mereka. Itu bisa dikenal lagi. Maka minta keluarkan. Ini tahu dia, ini kenal dia. Sebulan, tolong, itu, keluarin. Nah, Masya Allah. Kembali kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Telah kami keluarkan akhrajna man amartana. Kami sudah keluarkan siapa yang kau perintahkan, kami sudah keluarkan. Ya. Itu orang yang kami kenal. Coba, Pak. Ini kenapa? Coba kalau kita tidak kenal. Kita nggak kenal, ya kan? Nah, tentu yang diutama apa? Yang kenal itu diutamakan nih. Itu diutamakan, lebih dikeluarkan nih. Ya. Bahkan di hadis itu ada lanjut, Pak. Bahkan kata Allah, keluarkan yang ada imannya sebesar zarrah pun keluarkan. Masya Allah. Itu Allah berikan hak. Nah, makanya Nabi SAW, kenapa sampai demikian getolnya mewanti-wanti sahabatnya tentang masalah salat harus berjamaah, terutama laki-laki. Allah katakan warka'u ma'arka'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk.
Ternyata hikmahnya besar, bukan hanya pahalanya dilipat ganda 27 kali, Pak. Enggak. Nah, mana yang lebih besar nikmat itu tuh. Itu nikmat lebih besar. Kita kan nggak tahu, Pak. Apakah masuk surga langsung? Kan nggak tahu kan. Tentu kita berharap masuk surga langsung. Ya, siapa sanggup masuk neraka?